wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Untuk mencapai visi Al-Ma'had, kami mengemban 5 misi. Misi yang kelima adalah menciptakan inovasi-inovasi sejalan dengan dinamika teknologi di bidang kurikulum dan sarana pengajaran, pendidikan, dan dakwah. Mari kita bedah misi ini. Di antara misi Al-Ma'had adalah menciptakan inovasi-inovasi. Jadi ini adalah lembaga pendidikan pesantren yang bersifat inovatif, tidak jumud, tidak konservatif, tidak melulu begitu monoton dari zaman Pak Koang, Bu Koang, Mak Koang, berkuang-kuang sampai sekarang. Begitu-gitu aja. Ada hal-hal yang harus adaptif. Di antaranya adalah teknologi. Teknologi di bidang kurikulum dan sarana pengajaran, pendidikan, dan dakwah ini berkembang sangat pesat. Kita perhatikan dulu ustadz-ustadz kita, para dai, para muballigh, para kiai mengajar mana ada pakai infocus. Pertama kali saya mengajar memakai infocus, memakai screen, memakai slides, ya. Bahkan sebelum ada infocus, ya, proyektor, head projector kita pakai. Saya pernah dicibir dan disindir, ya, dianggap ini menyalahi kebiasaan para ustadz. Saya katakan penggunaan teknologi ini tidak ada masalah. Ini bukan bid'ah. Seperti Anda berangkat haji dan umrah. Sekarang Anda naik apa? Zaman dulu orang naik onta. Buyut saya pulang dari Makkah menuju ke Madinah setelah haji, wafat di wilayah bernama Asfan, sehingga kakek saya yang waktu itu dikandung oleh buyut saya kemudian lahir tanpa bapak. Bapaknya pulang haji, wafat di tanah Asfan antara Makkah dan Madinah, maka disebutlah Asfan. Kakek saya bernama Asfan. Nah, itu teknologi transportasi pada saat itu memakai onta. Sakit di tengah jalan, meninggal, rahimahullah. Sekarang ada orang berangkat, hatta orang Saudinya sendiri, nggak pernah saya dapati orang itu berangkat haji memakai onta. Jadi itu bukan bid'ah. Ini masalah transportasi. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Antum lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Ini masalah transportasinya bukan urusan syar'i yang kemudian kalau tidak pakai onta berarti dosa. Jadi kita berpikir tentang inovasi. Inovasi yang sejalan dengan dinamika teknologi. Apalagi sekarang kita saksikan setelah masa pandemi ini, banyak sekali pesantren yang kemudian memakai sistem online. Pembayaran pun online. Bahkan santri di pesantren ini, di Al-Ma'had, sudah memakai aplikasi pembayaran di toko tanpa harus pegang uang. Karena uang kertas diantaranya disinyalir
atau dimungkinkan untuk terjadinya atau menyebarkan virus corona COVID-19. Ini adalah bukti bahwa Al-Ma'had ini inovatif, adaptif terhadap dinamika perkembangan teknologi. Dulu alma mater kami, Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah, Pondok Modern Gontor, disindir dan dicibir juga pada perkembangan awalnya. Pesantren kok ada bahasa Inggris, pesantren kok ada orang main bola ya. Mbok ya kalau pesantren ya sarungan aja gitu, bahasa Arab saja gitu. Buat apa belajar bahasa Inggris? Ini sindiran-sindiran. Di Al-Ma'had bagaimana? Al-Ma'had menciptakan justru, bukan hanya memakai. Kita tidak ingin menjadi hanya generasi pemakai dan konsumen. Justru Al-Ma'had mengembangkan inovasi-inovasi, menciptakan inovasi-inovasi, terobosan-terobosan baru, sejalan dengan dinamika teknologi di bidang kurikulum, di bidang sarana dan prasarana pengajaran, pendidikan dan dakwah. Alhamdulillah saat ini dakwah berkembang, pendidikan berkembang, sistem pengajaran pun bisa jarak jauh. Bahkan kuliah untuk mendapatkan S1, S2 online. Saya pernah mendapatkan sebuah arahan dari mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia zaman Pak Abdurrahman Wahid dan SBY, yaitu Om kami, paman kami Profesor Dr. Farid Anfasa Muluk hafizahullah ta'ala. Dan itu terjadi, saran tersebut, arahan beliau itu pada saat itu kami sedang ziarah ke rumahnya, berkunjung ke rumahnya sambil makan bersama dengan keluarga Prof, yang pada saat itu istrinya Bu Nila, Profesor Nila Muluk, juga menjadi Menteri Kesehatan zaman Jokowi pertama. Apa arahan beliau? Kata beliau, Anda ini pimpinan pesantren. Iya Om. Kenapa Anda masih mengikuti gaya-gaya konservatif? Apa maksud Om gaya konservatif? Zaman ini sudah maju. Kenapa Anda tidak bikin terobosan pesantren online? Begitu. Jadi santri Anda tuh tidak hanya sekedar yang ada di Bekasi, Jabodetabek, bisa seluruh negara ikut program Anda. Saya tidak menentang beliau, dan saya berusaha untuk menjadi pendengar yang baik. Dan ini saran, arahan, tidak ada negatifnya. Hanya saja memang kalau ingin totalitas pesantren ya tetap tidak bisa kalau online. Artinya pada batas-batas tertentu memang teknologi pendidikan, teknologi yang berkembang ini harus kita miliki dan kita pakai. Tetapi kalau prinsip pesantren memang tidak bisa total dengan online. Mungkin untuk yang bersifat transfer knowledge bisa, tapi untuk proses pendidikan karakter tidak bisa. Tidak bisa membentuk karakter orang dengan cara online. Harus duduk, harus di depan kiai, harus di depan para ustadz, dan mereka dipantau langsung. Sehingga antara ilmu dan amal ini berpadu dan menjadi sebuah kebiasaan yang dibiasakan sepanjang rentang waktu pendidikan dan menghasilkan bentukan karakter.
Itulah yang diinginkan oleh pendiri Al-Ma'had ini, dan kita menjalankan misi yang kelima ini sudah dimulai pada dasawarsa kedua ini, dan insya Allah pada episode mendatang kita akan berbicara tentang rencana strategis dan pembagian jangka dalam pencapaian visi Al-Ma'had. Karena visi Al-Ma'had yang begitu jauh tidak bisa dicapai hanya dengan 1-2 tahun atau proses 1-2 dasawarsa. Kita membutuhkan rentang waktu yang sangat panjang, dan dengan keseriusan, ketulusan, keikhlasan karena Allah Azza wa Jalla, serta mengajak berbagai komponen untuk membangun sama-sama pola kekerabatan, keterpaduan, dan koordinasi antar 3 peran yang dimiliki oleh masyarakat muslim di negeri kita ini. Kita bertemu kembali insya Allah dalam episode mendatang. Kami akan berbicara tentang rencana strategis jangka dalam pencapaian visi Al-Ma'had. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.